Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tutorial full sertifikat halal, baik yang self-declare mandiri maupun yang reguler. Sama sebenarnya ada juga yang fasilitasi, mungkin nanti akan kita sedikit bahas. Dan di akhir nanti juga kita akan bahas cara untuk menjadi pendamping halal, atau mungkin sekarang udah jadi pendamping halal tapi belum tahu tata cara dari A sampai Z karena mungkin pas pelatihan kemarin tidak menyimak dengan baik. Ini video sangat cocok buat teman-teman pendamping semua, atau buat yang baru mau jadi pendamping, potensinya sangat besar. Teman-teman bisa mendapat penghasilan tambahan tanpa perlu kerja full time. Teman-teman punya usaha bisa sampingan, teman-teman punya pekerjaan bisa dapat penghasilan tambahan. Di sisi lain kita juga bisa bantu teman-teman UMKM lainnya buat ngurus sertifikat halal. Oke, mari kita mulai. Pastiin teman-teman tahu ada dua website. Yang pertama itu adalah ptsp.halal.go.id, satu lagi ada halalmax.halal.go.id. Ini pilihannya kurang lebih sama. Perbedaannya adalah yang ini untuk fasilitasi, sama-sama gratis baik fasilitasi maupun yang sehati. Bedanya yang sehati itu menggunakan APBN, tapi kalau fasilitasi tergantung, bisa jadi CSR, bisa jadi juga dari yang lainnya. Sama-sama gratis, cuman mungkin beda dari sumber dananya saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin nonton video ini di akhir tahun 2026 atau mungkin di pertengahan tahun 2027 belum ada info tentang sertifikat halal yang sehati, atau mungkin ternyata kuotanya udah habis, teman-teman bisa akses yang ini. Siapa tuh ada program fasilitasi. Ramenya biasanya itu di akhir tahun karena biasanya kuota sehati udah full atau udah tutup atau udah close. Nah, isinya itu mirip kurang lebih sama aja dengan yang ptsp.halal.go.id. Untuk tutorial kita akan menggunakan yang PTSP. Pokoknya kalau di website ptsp.halal.go.id teman-teman bisa, insya Allah yang di Halal Max juga bisa. Selagi PTSP bisa digunakan, teman-teman bisa input kodenya semuanya normal, abaikan aja yang Halal Max. Teman-teman pendamping mungkin yang nonton sebagai pendamping juga nggak perlu nanti memperhatikan yang Halal Max selagi yang PTSP halal itu masih bisa diakses. Karena artinya kuota gratis sehatinya masih ada. Jadi kita langsung aja akses ke ptsp.halal.go.id. Klik bagian daftar di sini yang paling bawah ini. Kemudian pilih tipe pengguna, pilihnya yang pelaku usaha. Untuk pendamping nanti daftarnya nggak dari sini. Nanti akan saya kasih tahu di akhir video bagaimana cara kita bisa menjadi pendamping halal. Jadi tonton video ini sampai selesai. Lanjut kita isi nama, terus email, nomor HP kita sebutin aja ya. Kemudian kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Biasa di sini ada kendala, misalkan email atau nomor WA ternyata telah didaftarkan, teman-teman ganti pakai nomor atau email yang lain karena mungkin dulu pernah didaftarkan, kita lupa atau kita nggak tahu. Bikin aja email baru pakai nomor lain yang memang belum terdaftarkan jika ini memang muncul. Kalau enggak, abaikan aja. Kemudian klik buat akun. Kemudian kita diarahkan untuk login dengan username dan kata sandi yang udah kita buat sebelumnya. Silahkan dimasukkan, kemudian klik verifikasi bukan robot ya, lalu klik login. Langkah selanjutnya adalah verifikasi. Kita bisa memilih dengan nomor handphone ataupun email. Saat sudah dipilih, silahkan klik kirim kode verifikasi. Kemudian cek nomor WA atau email. Ada kode OTP 6 digit angka, silahkan diinput. Kemudian klik verifikasi kode. Setelah ada keterangan sukses, kita klik lanjutkan. Kemudian ada pilihan asal pelaku usaha. Pilihannya luar negeri, dalam negeri, atau instansi pemerintah. Kita pilih yang dalam negeri, kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor induk berusaha atau NIB. Silahkan dimasukkan. Buat yang belum punya NIB, tutorial cara pembuatan NIB sudah pernah saya bikin. Cek video terbaru saya tentang cara membuat NIB, baik yang perorangan maupun yang PT. Setelah dikopas, kemudian klik kirim, akan muncul tampilan review dari NIB. Ini abaikan aja kalau misalkan ada data yang nggak sesuai, misalkan KBL-nya nggak muncul atau data usaha 0 segala macam, abaikan aja. Ini semenjak pembaruan NIB di PP yang terbaru memang agak sulit ya narik data ya. Nanti kita akan tambahkan manual di pertengahan video, insya Allah akan kita jelaskan juga cara menambahkan manualnya. Kemudian klik kirim aja, dan ini adalah tampilan utama dari si halal. Nanti kalau kita mau login lagi, tampilannya akan seperti ini, nggak ada lagi ngisi-ngisi data
seperti tadi. Langsung aja di bagian ini kita akan menjelaskan apa itu nanti self declare mandiri, self declare sehati, dan juga yang reguler. Caranya bagaimana nanti akan kita tunjukkan. Jadi tonton aja video ini sampai selesai. Kita mulai dari klik pelaku usaha, kemudian klik update data OSS. Nanti akan muncul ringkasan dari NIB kita yang masih kosong. Kita tinggal klik aja tambah KBLI. Semua kolom ini nanti diisi. Kita mulai dari pilih KBLI. Silahkan diketik aja angka dari KBLI-nya atau bisa diketik manual deskripsi dari KBLI itu sendiri. Ini beberapa contoh KBLI yang di akhir tahun 2025 sampai di awal tahun 2026 itu sempat menghilang. Kita nggak bisa menambahkan KBLI, kita bisa menambahkannya manual. Cuman sekarang per bulan Maret ini udah normal ya, di OSS udah ada KBLI kayak kedai makanan, rumah makan, dan segala macamnya. Sekarang kita tambahkan manual seperti yang ada di NIB ya, untuk industri kerupuk, keripik, payek, dan sejenisnya. Kemudian lengkapin kolom selanjutnya, saya percepat aja. Kalau udah semua terisi, klik simpan. Nanti bisa dicek di pojok bawah kanan, KBL yang kita tambahkan tadi udah terisi ya, sudah masuk di sini. Kemudian scroll ke atas, klik ubah, kita akan masuk step berikutnya. Scroll ke bawah, isi kolom yang diminta untuk diisi seperti nama penanggung jawab, nomor kontak, dan email. Kemudian scroll ke bawah, untuk aspek legal ini udah otomatis, kita langsung ke bagian pabrik, klik tambah. Setelah itu isi aja setiap kolom yang diminta disesuaikan dengan kondisi real masing-masing usaha teman-teman semua. Untuk nama pabrik ini bebas, boleh ditulis nama KTP, boleh ditulis nama pabriknya. Biasa kan kalau perusahaan-perusahaan besar, pabriknya itu ada nama yang kayak plan A, plan B, atau factory A, bebas. Intinya sesuaikan dengan nama pabrik teman-teman semuanya. Saran dari saya, jangan menggunakan nama merek yang belum teman-teman daftarkan. Khawatir nanti ketika teman-teman ganti nama merek, nama pabriknya akan susah karena dia akan muncul di sertifikat halalnya. Jadi prefer gunakan nama KTP. Itu saran pribadi dari saya. Sisanya tinggal disesuaikan dengan kolom yang diminta. Kalau udah diisi semua, klik tambah. Kemudian di bagian bawah ada outlet, ini boleh diisi boleh enggak. Kalau memang teman-teman punya outlet silahkan diisi, tapi ini nggak wajib dan bisa dikosongkan saja. Untuk case kali ini saya kosongkan saja, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian scroll ke bawah, ini ada penyelia halal. Ini boleh orang yang sama ya, kalau teman-teman suka rangkap-rangkap jabatan silahkan bisa disamakan dengan penanggung jawab sekaligus owner. Jadi yang punya sekaligus penanggung jawab sekaligus penyelia halal itu boleh. Kemudian kita klik tambah, isi semua data yang diminta, mulai dari KTP, nomor kontak, nama, dan agama penyelia. Ini cuma ada pilihan Islam karena memang wajib beragama Islam, karena dia yang akan bertanggung jawab tentang proses kehalalan produk mulai dari bahan sampai produk siap disajikan. Sederhananya, penyelia halal itu adalah yang bertanggung jawab mengenai halal haram di lingkungan tempat teman-teman produksi. Pastikan dia adalah orang yang benar-benar paham tentang fikih halal haram. Bagaimana kalau ternyata pelaku usahanya non-muslim? Berarti dia harus menunjuk karyawannya yang beragama Islam sebagai penyelia halal. Atau kalau dia nggak punya karyawan ya dia hire karyawan. Kasusnya sama seperti pelaku usaha jamu yang ingin mendaftarkan BPOM, dia wajib memiliki karyawan yang bergelar apoteker. Dan sebenarnya ini nggak harus masuk setiap hari, mungkin di waktu-waktu tertentu dia datang untuk sidak, untuk ngecek kehalalan dan segala macamnya. Kemudian bawahnya nama sertifikat, kalau nggak ada kosongin aja. Untuk nomor SK, teman-teman sesuaikan dengan nomor SK di usaha teman-teman sendiri, ini bebas fleksibel. Intinya ini adalah surat keterangan penunjukan kita sebagai pelaku usaha menunjuk penyelia halal. Boleh nanti isinya juga nama kita sendiri. Intinya ini nanti udah otomatis dibuat sama sistem. Atau kalau nggak mau ribet, tulis satu kayak gini aja juga boleh. Kemudian pilih tanggal SK-nya, pilih hari ini. Kemudian tinggal yang diunggah itu adalah foto KTP. Yang dua di atas nggak wajib, opsi aja. Tapi yang penting KTP-nya di-upload. Kemudian kalau udah, klik tambah. Lalu scroll paling atas, kita klik simpan terlebih dahulu sampai ada keterangan berhasil warna hijau di atas seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan di paling kiri ini di bawah pelaku usaha ada tagihan atau invoice. Nanti untuk yang self declare mandiri akan muncul tagihan atau invoice pembayaran itu ada di sini. Cara bayaran juga ada tutorialnya, teman-teman bisa unduh. Tapi saran saya teman-teman nggak usah pakai self declare yang mandiri. Kalaupun terpaksa banget pakai, jangan langsung bayar sebelum teman-teman ketemu sama pendamping, nanti biar diarahkan.
Pokoknya jangan diambil pusing, ikutin aja, tonton tutorial sampai selesai, jangan dicepet-cepetin, insya Allah akan paham. Kemudian di bawahnya tagihan ini ada status permohonan. Nanti setiap pengajuan yang sudah dikirim akan masuk ke status permohonan. Kita bisa tracking seperti pengiriman di marketplace. Kalau ini keterangannya udah terbit SH. Untuk yang baru ngirim biasanya masih di P3H atau nanti di Komisi Fatwa. Kalau udah terbit SH kayak gini tinggal di download aja. SOP-nya itu 12 hari, tapi kalaupun lewat, untuk di tahun 2026 ini pengalaman cuman beberapa hari udah keluar sih. Mungkin ya setengah bulan dah dia bisa keluar. Kemudian kita cek isi dari pengajuan self declare mandiri. Ini contoh yang udah pernah saya isi. Tapi sebelumnya biar nggak terlalu panjang video yang di YouTube ini, untuk versi fullnya tentang self declare mandiri, teman-teman bisa scan barcode ini atau klik link yang ada di bawah. Di versi full ini juga saya kasih tahu trik and tips buat yang pengen daftar sebagai pendamping dan pengen dapat penghasilan tambahan, atau yang udah terdaftar sebagai pendamping tapi belum menguasai materi, silahkan klik link yang ada di bawah. Di situ juga saya share cara-cara menjadi pendamping halal yang mendapatkan insentif 4-20 juta. Silahkan yang mau tahu ilmu lebih lengkapnya bisa klik link yang ada di bawah. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita cek dulu yang pengajuan reguler. Klik ajukan layanan, akan muncul pop-up yang pilihannya kurang lebih mirip sama yang tadi yang mandiri ya. Ada baru pengembangan, ada baru, di bawah juga ada nama usaha. Tunggu. Ini juga sama kasusnya ya. Ini akan sangat panjang kalau saya jelaskan detail di sini. Jadi buat yang mau nonton versi full sertifikat reguler, versi yang saya buat, bisa klik link yang ada di bawah atau scan barcode ini. Terutama buat pendamping halal atau yang pengen belajar dari pendamping. Buat yang untuk diri sendiri, kita langsung aja masuk ke step self declare sehati. Jadi skip aja kalau kalian bukan mau jadi pendamping atau tidak ingin mendapat penghasilan 4-20 juta dari insentif BPJPH dan cuman pengen ngurus halal untuk diri sendiri, kita langsung aja ke tahap self declare. Lanjut. Dan sekarang kita berpindah ke pengajuan self declare. Ini sama juga, klik buat pengajuan, terus klik yes semuanya ya, kayak yang tadi reguler juga sama. Kalau ada yang no 1 aja itu misalkan nggak bisa, teman-teman lengkapin dulu, perbaikin dulu, jangan semuanya di yes padahal ada yang no. Ini salah satu contoh kalau misalkan ada satu yang no, kita klik simpan, nanti nggak bisa lanjut, ada keterangan untuk diperbaiki. Jadi tinggal kita perbaikin lagi, klik yes semua, baru kita bisa lanjut ke step berikutnya. Jadi setelah perbaikan, kita ulangi lagi buat pengajuan, kemudian sesuaikan kalau emang udah yes semua, lalu klik simpan. Pada bagian ini semua KBL yang ada pada NIB kita akan muncul di sini. Silahkan tinggal pilih KBL yang mau kita daftarkan halalnya. Kemudian klik daftar dan pahami semua ketentuan yang tertulis di sini. Pada bagian ini beberapa data sudah terisi karena narik dari data sebelumnya. Sebagian lagi adalah data tambahan yang harus kita isi. Nah, pada bagian ini kita bisa tracking sama seperti marketplace. Misalkan pesanan udah nyampe di Cicakung, nanti akan ada keterangannya di sini nih. Oke, kita scroll ke atas, kemudian klik ubah. Pada bagian tab ini seharusnya semua sudah terisi, silahkan dicek aja. Kalau masih ada yang kosong, tinggal klik tambah dan dilengkapin. Harusnya sih udah clear semua ya. Kita lanjut ke bagian pengajuan. Langsung scroll paling bawah, ini yang paling penting, cek dulu apakah kode fasilitasi sehati masih ada dan bisa digunakan. Kalau udah nggak ada, mungkin kuotanya udah habis, buka lagi tahun depan. Dan teman-teman kalau memang buru-buru nanti bisa melalui pengajuan self declare mandiri, atau teman-teman bisa lewat yang halal max yang menggunakan fasilitasi dari CSR ataupun APBD ataupun dari sponsor yang lain. Kalau di sini udah bisa, teman-teman scroll lagi ke atas, baru deh semuanya diisi satu persatu. Jadi untuk nomor surat bebas diisi berapa aja. Untuk tanggal surat permohon silahkan diisi hari ini ya per kita pengajuan. Kemudian jenis layanan ini nanti pilihannya berbeda-beda sesuai dengan KBLI masing-masing. Kemudian jenis produk nanti pilihannya akan mengikuti dari opsi yang kita pilih pada jenis layanan masing-masing berbeda. Silahkan nanti pilih yang paling sesuai. Kemudian untuk nama usaha silahkan diisi bebas dan ini tidak mengikat. Nanti untuk mengikat merek ada di pendaftaran merek beda sendiri. Nanti kalau memang sempat, mudah-mudahan kita bisa buatkan tutorialnya. Lanjut untuk area pemasaran silahkan dipilih salah satu.
Kemudian lokasi pendamping bisa pilih yang kabupaten ataupun provinsi. Kalau kabupaten nanti kita akan diarahkan ke pendamping yang memang jaraknya jauh lebih dekat, lingkupnya memang satu kabupaten. Kemudian untuk lembaga pendamping mungkin nanti akan ada perbedaan karena tidak semua lembaga pendamping tersedia di domisili teman-teman semua. Jadi silakan mungkin nanti pilih yang ada dan tersedia. Saran dari saya, pastikan teman-teman memilih pendamping yang kompeten dan yang amanah. Jangan sampai kalau milih yang sehati dimintain biaya. Kalaupun yang mandiri ya memang hanya 230 itu aja. Nggak ada biaya print, nggak ada biaya pikura dan lain-lain. Kenapa saya pastikan ini di awal? Karena udah banyak teman-teman UMKM yang akhirnya dikenakan pungutan liar. Padahal kan pendamping halal juga udah dapat insentif. Satu orang aja ngajuin dan terbit dapat 150, sehari dapat 2 orang aja sebulan udah sekitar 9 juta. Itu kalau satu orang ngajuin satu. Kalau satu orang ngajuinnya langsung 3, satu orang 3 sertifikat halal langsung ngajuin di angka maksimal. 2 orang berarti udah 6 sertifikat halal. Dikali 150 udah 900.000. Dikali 30 hari udah 27 juta. Itu udah angka yang besar. Tinggal teman-teman mau fokus atau enggak sebagai pendamping gitu. Jadi kebangetan banget kalau memang masih ada pungli. Bahkan buat teman-teman UMKM yang mau nyambi jadi pendamping halal pun bisa banget buat pendapatan tambahan. Nah, sampai di sini teman-teman saya sekali lagi mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena buat yang pengen lanjut nonton sampai selesai memang harus klik link yang ada di bawah atau scan barcode-nya. Nanti akan diarahkan ke link ID, teman-teman tinggal download, biayanya insya Allah sangat terjangkau. Apalagi buat yang mau jadi pendamping halal mungkin nanti akan jauh berkali-kali lipat kembalinya dari apa yang teman-teman keluarkan untuk membeli pembelajaran video kali ini. Jadi semoga Allah mudahkan semua yang teman-teman usahakan yang mau jadi pendamping bisa mendapat dan membantu banyak UMKM dan mendapatkan insentif yang sebanyak-banyaknya. Buat yang memang ngurus sertifikat halal buat diri sendiri, semoga Allah mudahkan bisa cepat segera keluar dan usahanya bisa sukses, buka cabang di mana-mana, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi, saya minta maaf teman-teman. Sampai ketemu di video fullnya ya.